Manajemen adalah proses mengatur kegiatan, sumber daya, dan perilaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk individu maupun organisasi. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer atau orangnya membimbing dan memimpin semua orang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian strategi secara umum. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana cara agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi merupakan tindakan yang bersifat instrumental, senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti atau core competence. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Azura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya dan aktivitas dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen strategi melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan visi dan misi, serta pengembangan strategi yang tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan ada juga pengertian manajemen strategi menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen strategi menurut para ahli. Manajemen strategi menurut para ahli. Manajemen strategi menurut Pitch dan Robinson 1997 katakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Dan yang kedua, manajemen strategi menurut Fritz R. David adalah bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk formulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang dapat memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan. Di sini saya Muhammad Zaid ingin menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen strategi, yang dimana ruang lingkup manajemen strategi ini mencakup elemen-elemen penting untuk sebuah pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Ada beberapa poin penting di dalam manajemen strategi ini, yang seperti yang pertama yaitu analisis lingkungan eksternal. Manajemen strategi ini dimulai dengan analisis lingkungan eksternal yang mencakup pemahaman tentang tren pasar ataupun kompetisi dan juga perubahan sosial dan teknologi yang ada di masyarakat, agar membantu sebuah organisasi untuk melihat apakah ada peluang ataupun ada ancaman yang akan terjadi untuk kedepannya. Nah, yang kedua ini ada analisis lingkungan internal, yang mana organisasi perlu mengawasi sumber daya dan kemampuan internal dari organisasi tersebut, termasuk
kekuatan dan kelemahan. Nah, analisis ini mencakup penilaian terhadap sumber daya fisik ataupun sumber daya manusia dan kemampuan operasional yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga itu ada perumusan strategi, yang mana setelah melakukan analisis, organisasi memerlukan strategi untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah kunci mencapainya. Yang keempat ada implementasi strategi, yang mana tahap implementasi ini melibatkan tindakan nyata untuk mewujudkan strategi yang telah dirumuskan dari awal tadi. Nah, ini mencakup alokasi sumber daya, pengaturan struktur organisasi, dan juga pengembangan kebijakan yang diperlukan. Yang kelima ada pengukuran dan evaluasi, yang mana pengukuran kinerja dan evaluasi hasil strategi adalah bagian penting dari manajemen strategi, karena organisasi harus memiliki metrik untuk memantau kemajuan terhadap tujuan strategis dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya itu ada komunikasi dan koordinasi. Komunikasi yang efektif di seluruh organisasi sangat penting agar semua anggota memahami peran mereka masing-masing dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, yang terakhir itu ada pengelolaan risiko, identifikasi, dan pengelolaan risiko juga merupakan bagian dari manajemen strategis, yang mana organisasi harus mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko yang dapat menghambat pencapaian dari tujuan-tujuan tersebut. Nah, secara keseluruhan, ruang lingkup manajemen strategi ini membantu organisasi untuk merencanakan dan mengelola strategi jangka panjang untuk mencapai keberhasilan berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Mungkin sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan manajemen strategi. Sejarah manajemen strategi dimulai pada abad ke-19 ketika perusahaan-perusahaan besar mulai muncul dan memerlukan strategi untuk menghadapi persaingan, dan kemudian pada abad ke-20 teori manajemen ilmiah atau scientific management dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor yang menekankan pentingnya analisis dan perencanaan dan manajemen. Dan pada abad tahun 1950 konsep manajemen strategis mulai berkembang lebih lanjut dengan munculnya teori manajemen modern yang menekankan pada pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Kemudian pada perkembangan manajemen strategi memiliki 5 tahap perkembangan. Yang pertama, manajemen strategi yaitu pada tahap perencanaan keuangan tahun 1950-an sampai 1960. Pada tahap awal ini, perusahaan fokus pada pengendalian keuangan dan penyusunan anggaran tahunan. Aktivitas strategis sebelum berkembang secara formal, manajemen lebih menekankan pada efisiensi operasional dan peramalan berbasis data historis. Karena lingkungan bisnis relatif stabil, perusahaan belum membuat strategi jangka panjang. Strategi hanya dipahami sebagai perencanaan keuangan jangka pendek. Kemudian, pada tahap kedua, perencanaan jangka panjang pada tahun 1960 sampai 1970-an. Pada tahap ini, kesadaran akan pentingnya mengantisipasi masa depan mendorong perusahaan mulai menyusun perencanaan jangka panjang yang biasanya untuk 3-5 tahun. Strategi mulai dianggap sebagai bagian terpisah dari perencanaan keuangan. Tokoh seperti Igor Ansop memperkenalkan konsep-konsep strategi seperti corporate strategi dan Ansop Matrix yang membantu perusahaan menentukan arah pertumbuhan berdasarkan produk dan pasar. Namun, strategi masih bersifat kaku dan tidak selalu responsif terhadap perubahan mendadak. Pada tahap ketiga, munculnya manajemen strategi tahun 1980-an.
Manajemen strategi mulai dikenal sebagai proses yang melibatkan tidak hanya perencanaan, tetapi juga implementasi dan evaluasi strategi secara berkelanjutan. Analisis SWOT menjadi alat penting dalam merumuskan strategi dengan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Michael Porter memberikan kontribusi besar dan teorinya seperti Five Forces, Generic Strategies, dan Value Chain yang membantu perusahaan memahami posisi kompetitif mereka. Strategi kini menjadi alat utama dalam memenangkan persaingan bisnis. Dan yang keempat ada pendekatan dinamis dan kompetitif yang pada tahun 1990-an. Nah, di sini perusahaan menghadapi pasar yang lebih kompetitif, global, dan cepat berubah, sehingga pendekatan manajemen strategis menjadi lebih dinamis. Muncul pendekatan resource based fight atau RBT yang menekankan pentingnya keunggulan internal seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, dan aset unik. Strategi tidak hanya melihat sebagai reaksi terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai cara membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif dari dalam. Dan yang terakhir, pada era globalisasi dan digitalisasi tahun 2000-an sampai sekarang, yang dimana manajemen strategis kini berkembang menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan inovatif untuk menghadapi era disrupsi teknologi, globalisasi, dan kesadaran lingkungan. Perusahaan menggunakan strategi seperti Blue Ocean untuk menciptakan pasar baru yang belum tergarap. Strategi berbasis data, transformasi digital, dan inovasi yang menjadi kunci sukses dalam perusahaan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Alia Alfarisa tentang hierarki manajemen strategi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Alfarisa akan menjelaskan tentang hierarki strategi. Hierarki strategi dalam manajemen strategi pada umumnya dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada strategi korporasi. Strategi korporasi ini menentukan arah keseluruhan perusahaan dan bagaimana alokasi sumber daya di antara unit bisnis. Yang kedua itu ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini fokus pada bagaimana bersaing di pasar tertentu. Yang ketiga itu ada strategi fungsional. Strategi fungsional ini adalah mengatur fungsi-fungsi spesifik seperti pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia untuk mendukung strategi bisnis. Hierarki ini membantu organisasi dalam merumuskan rencana yang terintegrasi dan selaras dengan tujuan jangka panjang mereka. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman semua tentang manajemen strategi.